Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Politik atau Ngopi spesial di Tribun Timur pada malam hari ini. Nah Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah melewati berbagai rangkaian dari Pilkada Serentak 2024 tahun ini untuk mencari siapa pemimpin daerah kita di tahun 2025 hingga tahun 2030. Nah, hari ini juga merupakan hari pertama kampanye untuk Pilkada di tahun 2024 ini di seluruh Indonesia termasuk di Kota Makassar. Untuk itu malam hari ini Tribuners kita akan membahas terkait selayang pandang Makassar, nyaman dalam visi dan misi sehati 2025-2030. Dan ini merupakan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dari Andi Seto Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi atau Sehati. Untuk itu Tribuners, malam hari ini kita sudah menghadirkan di studio bersama kita yang merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Sehati, ada Bapak Makbul Halim yang sudah hadir bersama kita di studio malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Tribuners, Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, seperti apa? Ilu, iya baik Pak. Ya, Mbak Ilu. Seperti apa kabarnya hari ini Pak? Ya baik, senang dan terus selalu merasa sehati. Baik, selalu merasa sehati begitu ya Tribuners. Nah, baik. Nah, hari ini juga Pak merupakan Ya. kampanye begitu untuk Pilkada Serentak 2024 tahun ini. Nah, Ya. tim Sehati sendiri seperti apa kesibukannya di hari pertama ini Pak? Boleh diceritakan? Ya, kita ada banyak tim dan komunitas di Posko Sehati dan dua kandidat kami, yaitu Pak Andi Seto Asapa, calon wali kota Makassar, dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi, calon wakil wali kota Makassar. Semua sekarang bergerak menelusuri lorong-lorong, menyapa masyarakat, baik dalam bentuk acara maupun dalam bentuk obrolan-obrolan santai di sore-sore hari. Ya tentu saja untuk mengajak mereka semua agar warga Makassar memilih kandidat Sehati ini, kandidat nomor 2. Baik, nomor 2 tapi sehati gitu ya. Ya, dua hati menjadi satu. Oke, baik. Nah Pak, ini kan artinya hari ini sudah menyisir lorong-lorong begitu, berbagai lorong dan juga berbagai sudut kota Makassar untuk memperkenalkan dan juga lebih dekat dengan masyarakat agar nantinya pada saat pemilihan masyarakat jadi lebih tahu siapa calon yang mereka sukai begitu. Nah mungkin terkait visi misi begitu Pak, boleh dijabarkan terlebih dahulu visi misi dari Sehati ini dan seperti apa mungkin nanti pendekatannya kepada masyarakat. Jadi mengenai visi misi dan program dari kandidat Sehati, Seto Rizky, kita sudah membuat visi misi tersebut dan itu disertakan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan sebagai persyaratan untuk calon kepala daerah. Ya khusus untuk Kota Makassar, ya calon wali Kota Makassar, pasangan calon wali Kota Makassar itu harus menyertakan visi misi itu sebagai syarat. Dan oleh KPU Kota Makassar, visi misi tersebut itu akan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah ditetapkan oleh Bappenas, yaitu oleh pemerintah pusat, yang jangka waktunya itu dari tahun 2025 sampai 2045. Nah, itu untuk RPJP nasional. Terus kita juga ada RPJP daerah, itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar dan telah disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, juga jangka waktunya 2025 dan sampai 2045. Nah, dengan demikian maka semua kandidat, entah itu kandidat calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, itu ketika membuat atau menyusun atau membuat visi dan misi, itu secara guideline itu harus setidaknya secara menyerupai atau setidaknya sama dengan visi misi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Makassar sampai tahun 2025. Nah,
Khusus untuk pasangan sehati, Seto Rizky itu kita sudah ada dan kita sudah sampaikan ke KPU. Dan di situ kita punya ada 5 program, namanya program nyaman ya, program nyaman. Tapi sebelum saya berbicara tentang nyaman, saya ingin memberikan sekilas dulu tentang bagaimanakah sebenarnya visi misi itu disusun. Betul. Nah, dulu khususnya di awal-awal pemilihan langsung kepala daerah, ya setidaknya tahun 2004-2005, ya itu visi misi itu tidak mesti bisa dibuat berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Tapi sekarang tidak bisa, sudah ada formatnya dan itu sudah tidak bisa lagi, harus mengikuti visi misi yang ada di pusat, kemudian di provinsi dan kemudian di Kota Makassar. Nah, kalau untuk calon kepala daerah, nah itu jangkanya adalah 2025 dan 2030. Ya. Tetapi secara keseluruhan ada yang namanya arah kebijakan pembangunan nasional. Nah, kira-kira seperti itu, ya, tentang visi misi. Baik, dan juga pada saat penyusunan visi misi itu Pak, mungkin dapat diceritakan gejolaknya seperti apa sih dalam tim sehati ini mungkin? Ya, ya ada beberapa tim pakar, baik dari kalangan peneliti, kalangan pengajar di berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar. Kita semua bahu-membahu menyusun visi misi ini, dan ada berbagai macam pandangan, tetapi pada prinsipnya itu semua mengadaptasi pikiran-pikiran mereka, itu mengadaptasi apa yang telah ada di visi misi RPJP nasional dan RPJP Kota Makassar dalam jangka panjang tadi. Terutama yang tentu yang menarik adalah apa yang mereka anggap sebagai permasalahan di Kota Makassar dan apa yang mereka anggap sebagai tantangan atau peluang untuk Kota Makassar yang bisa dielaborasi oleh calon wali kota ini nanti selama 5 tahun ke depan, 2025-2030. Ya, kurang lebih seperti itu suasananya. Oke, baik. Jadi memang perlu beberapa tahapan begitu ya Pak ya yang dilewati, kemudian juga Pak pada akhirnya sampai pada hari ini sudah boleh begitu berkampanye dan akhirnya memberikan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan tentunya juga memberikan masyarakat wawasan begitu bahwa ada pasangan calon nomor 2 yang mempunyai visi misi yang untuk itu pembangunannya bahkan sampai sesuai dengan pembangunan nasional begitu ya Pak ya, sampai 2045 nanti juga mendukung program dari pemerintah. Nah, terkait visi dari sehati ini sendiri Pak, mungkin ada catatan yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan kali ini? Ya, saya akan membuka dulu apa yang menjadi visi nasional, yaitu namanya Visi Indonesia Emas, ya, 2025-2045. Ya, Visi Indonesia Emas itu di situ menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara Nusantara berdaulat, ya, maju dan berkelanjutan. Betul. Nah itu untuk visi Indonesia Emas. Lalu kemudian di RPJP daerah Kota Makassar itu ada kira-kira kalimatnya persis seperti ini. Makassar kota dunia maju, ya, maju berkelanjutan, yang sombere dan smart untuk semua. Betul. Nah, jadi ada kata kunci di situ, berkelanjutan dan kemudian maju. Setidaknya dari ada 5 kata kunci, setidaknya ada 2, paling kurang harus 2 harus sama, ya, baik itu provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, khusus untuk sehati, visinya itu adalah Makassar kota nyaman, yang inklusif, ya, berdaya saing, maju dan berkelanjutan dalam harmoni. Ya. Nah, di sini ada kira-kira kalau diurai ada kata nyaman, inklusif, ya, berdaya saing, maju, berkelanjutan dan harmoni. Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit bahwa
kalau diibaratkan ini seperti seperti nyaman, ya nyaman itu adalah landscape, ya landscape visi misi dari landscape dari visi misi Sahati. Nah, tentu kita bertanya seperti apa itu landscape. Jadi landscape itu adalah sebuah hamparan, ya, di mana kita tinggal dan berkehidupan di atasnya. Ya kalau istilahnya sepanjang mata memandang. Betul. Ya, itulah landscape, sepanjang mata memandang. Nah, disitulah disitulah letak kenyamanan itu. Jadi dia landscape-nya adalah kenyamanan. Nah, kemudian ada kata harmoni. Nah, harmoni itu dia itu adalah horizon, kira-kira cakrawalanya. Jadi harmoni itu yang akan menangkup warga Kota Makassar yang berkehidupan di bawahnya, di bawah horizon itu. Jadi landscape-nya adalah kenyamanan, ya. Kemudian harmoni adalah cakrawalanya. Harmoni adalah horizonnya. Nah, tentu kita bertanya apa sih itu horizon, apa sih itu harmoni, dan apa sih itu cakrawala. Dan nanti saya akan lanjut ke situ, ya. Nah, setidaknya masalah nyaman kita bisa melihatnya dari sudut pandang sudut pandang feel, ya, perasaan. Ya tentu semua warga Makassar kira-kira kalau diteorikan semua itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kenyamanan. Betul. Dalam entah beraktivitas atau bekerja atau menjalankan profesi atau mungkin ada urusan di Kota Makassar, semua menginginkan kenyamanan, ya. Nah, kenyamanan ini adalah kira-kira aim atau akhir dari segala urusan untuk mengurus kota ini. Jadi entah itu pemerintahnya, entah itu masyarakatnya, entah itu hewan peliharaan misalnya, semua merasa nyaman dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, jadi misalnya ya nyaman berinvestasi, ya, nyaman menjalani program pendidikan, ya, nyaman untuk mencari kerja, dan nyaman untuk berdagang dan seterusnya. Nah, soal nyaman, bagaimana persisnya, setiap orang akan memberi arti tentang kenyamanan apa yang akan dialami, ya. Dan oleh karena itu maka landscape nyaman ini itu yang akan menjadi prioritas utama dalam dalam menyusun langkah-langkah dalam bentuk misi untuk mencapai visi di 2030 nanti ini. Ya itulah tentang nyaman. Ya. Baik, dan juga tadi terkait visi yang sangat ditekankan adalah rasa nyaman begitu ya Pak ya. Karena mungkin di Kota Makassar ini salah satu kota yang juga besar di Indonesia Timur, banyak perantau datang ke sini, banyak pusat ekonomi terjadi di sini dan lain sebagainya. Juga tentu rasa nyaman diberikan untuk kepada seluruh masyarakat Kota Makassar maupun orang yang datang ke Makassar begitu, apalagi kota makan enak dan lain sebagainya itu kan ada banyak begitu ya hal yang menarik di Kota Makassar. Tentu rasa nyaman juga menjadi salah satu hal yang paling penting untuk ditingkatkan di Kota Makassar. Nah, terkait visi tadi sudah kita bahas Pak. Nah, misi ataupun bagaimana cara-cara untuk mencapai kenyamanan itu, mungkin apa yang dapat Bapak komentari pada kesempatan kali ini? Oke, itu tadi tentang nyaman ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjut menjawab pertanyaan Ilu tadi itu, saya ingin menjelaskan yang tertinggal tadi sedikit mengenai harmoni. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau istilah harmoni itu banyak digunakan di dunia musik. Jadi kan ada namanya harmoni. Jadi harmoni itu adalah sebuah eksistensi di mana di dalamnya terdapat banyak hal yang berbeda. Iya, betul. Ada seruling, ya kalau dalam musik, ya ada seruling, ada gitar, ada piano, ada biola, dan seterusnya. Nah, dengan pengaturan sedemikian rupa, mereka semua bisa digerakkan, melahirkan sebuah bunyi yang sangat indah, ya, yang sangat bagus, ya, dan seterusnya. Padahal suara-suara ini berasal dari alat yang berbeda. Betul. Itulah harmoni yang merupakan cakrawala dari visi misi Sahati ini. Nah, itu artinya apa? Bahwa di sini jangan melihat perbedaan, ya,
tapi lihatlah keselarasan dalam bergerak. Apakah itu dalam gerak, dalam gerak beraktivitas, menjalankan profesi, atau menjalankan kehidupan keumatan, atau menjalankan kehidupan sosial, politik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di situ ada harmoni, ada perbedaan, tetapi sesungguhnya perbedaan itu adalah adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang utuh dan kemudian melahirkan irama yang semua bisa menikmati alunan musik itu misalnya. Ini kalau kita menggunakan analogi musik ya. Musik, betul. Ya. Nah seperti itulah kira-kira. Nah coba bayangkan kalau ada sebuah kehidupan di mana hanya satu alat musik yang kita dengar. Ya, tentu jauh lebih bagus kalau berbagai macam alat musik. Tetapi kalau tidak diatur sedemikian rupa dalam sebuah harmoni, ya tentu juga akan acak-acakan kedengarannya. Nah, kira-kira tentang harmoni. Nah, saya lanjut tentang misi. Nah, seperti saya katakan di awal bahwa misi yang diusung oleh Sahati ini itu setidaknya mencakup hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu transformasi. Ya. Nah, khusus untuk Paru 2025 sampai 2030, ya, ada 3 transformasi di situ. Pertama adalah transformasi sosial, dan kemudian transformasi ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan kemudian transformasi tata kelola. Nah itu kira-kira yang menjadi garis besar yang ada di visi misi Sahati. Nah kalau kita elaborasi maka khusus untuk termin pertama atau paruh pertama 2025 sampai 2030 setidaknya 3 transformasi itu yang akan menjadi pohon utama atau pikiran utama dari misi yang dibuat oleh Seto Rizky ini. Nah, jadi saya ulangi tadi, itu tadi ada transformasi sosial, kemudian transformasi ekonomi, dan kemudian transformasi tata kelola. Ya, itu 3. Nah, dengan 3 itu maka disusunlah misalnya program-program strategis. Ada program strategis di bidang transformasi ekonomi, ada program strategis di bidang transformasi sosial, dan seterusnya tata kelola. Kurang lebih kira-kira misi Sahati itu ada pada 3 ranah transformasi itu. Kandidat yang lain pasti akan sama seperti itu juga. Yang membedakan nanti itu adalah bagaimana menjalankan itu. Betul. Ya, kira-kira ya. Baik, itu gambarannya. itu yang menjadi gambaran besar, tapi di dalamnya itu sudah begitu kompleks begitu ya Pak ya, untuk menyelesaikan apa sebenarnya yang masih perlu untuk diperbaiki dan dicapai dalam Kota Makassar sendiri. Nah, berbicara terkait Kota Makassar Pak, nah ini mungkin apa sebenarnya kalau menurut dari pandangan teman-teman Sahati, problem atau permasalahan di Kota Makassar ini yang kemudian sangat mengena begitu Pak, atau sangat kena dengan visi misi dari tim Sahati sendiri Pak? Ya, saya kira misalnya Kota Makassar itu adalah kota yang terbesar di Indonesia Timur ya. Kota yang selalu disebut-sebut sebagai pintu gerbang ya, kalau orang mau menengok ke timur. Ya, satu-satunya pintu ya di Kota Makassar. Ya tentu di dalamnya banyak kompleksitas. Ya kompleksitas itu misalnya tentu di situ ada masalah keamanan, masalah ketertiban umum, kebersihan, keindahan, keteraturan, dan sebagainya. Nah sama juga halnya dengan kota lain. Ya Kota Makassar juga dipacu untuk bergerak lebih cepat lagi untuk mewujudkan tadi itu. Bukan mewujudkan, untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu tadi. Ya, kita tidak tahu apakah misalnya keamanan di Makassar ini sudah ideal, ya. Kita tidak ada ukuran yang pasti. Tetapi yang pasti adalah karena ini kota yang kompleks, ya menuju kota dunia, katakanlah begitu. Meskipun sebenarnya sudah kota dunia sejak dulu, ya. Sejak zaman sebelum kolonial, Kota Makassar yang waktu itu dikenal sebagai Kerajaan Gua Talu sudah menjadi kawasan bagian dari
perdagangan dunia. Dan dengan sendirinya akan menjadi kota dunia juga. Karena sesungguhnya kota dunia itu kan intinya adalah dia bagian dari perdagangan dunia. Ya. Nah, kenapa dunia saling terkait kan karena perdagangan. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu maka segala permasalahan-permasalahan di Kota Makassar ya itu akan kita tinjau kembali semua ya, tentu dengan data-data yang seperti misalnya dari statistik, kemudian data pelayanan pemerintah Kota Makassar. Nah, itu nanti kita akan melihat bagaimana persisnya nanti menjalankan atau membuat program-program strategis ya untuk menjawab tadi permasalahan mengenai keamanan ya, ketertiban, keteraturan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, termasuk misalnya masalah karena kota atau begini singkatnya kira-kira kota dunia itu kenapa menjadi kota dunia, karena dia bagian dari perdagangan dunia. Nah, kalau orang-orang dunia, masyarakat internasional kita tidak pergi berdagang di Kota Makassar, ya itu kira-kira bagaimana menyebutnya sebagai kota dunia? Betul. Ya, ya. Beda kota metropolitan dengan kota dunia, beda kota besar dengan kota dunia. Ada kota besar tapi bukan kota dunia. Kota dunia ya. Betul. Ada kota metropolitan tapi bukan kota dunia. Nah, itu tadi intinya. Kalau kita mau menjadi kota dunia, ya Makassar adalah menjadi bagian dari lalu lintas perdagangan dunia. Nah, itulah. Nah, kalau orang mau berdagang, apa sih yang dibutuhkan dari sebuah kota? Keamanan, kenyamanan, keindahan, dan seterusnya. Ya, kita ambil contohlah sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Ya, salah satu yang mereka bangun pertama ketika melepaskan diri dari, sebut saja ya, kayak Singapura, Lee Kuan Yew sebagai pemimpin pertama di negeri itu, yang paling pertama dia lakukan, tunggu dulu sebelum saya mengatakan yang paling pertama dia lakukan, negeri itu adalah negeri kecil, sebuah pulau kecil yang mungkin lebih besar sedikit dari wilayah Kota Makassar, atau sama persisnya dengan wilayah Kota Jakarta. Nah, di situ tidak ada gunung untuk ditambang, tidak ada kawasan untuk bertani, tidak ada kawasan yang luas untuk beternak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka mengandalkan orang yang datang ke sana untuk berdagang, membeli sesuatu kemudian membawa pulang sesuatu. Yang pertama dilakukan pemimpin Singapura pada saat itu adalah dia katakan kepada seluruh stafnya, aparatnya, bahwa buatlah kota ini sebersih mungkin. Karena tidak mungkin indah kalau tidak bersih. Iya, betul. Dan orang tidak akan berlama-lama di kota ini kalau kota ini kotor, jorok. Maka kebersihan sebagai syarat keindahan itulah yang mereka maksimalkan pertama. Ketika mulai membangun kota itu tahun 1970-an. Nah, saya kira kalau di Makassar ya, tapi karena kita sudah punya sejarah yang panjang, tentu tidak seperti itu. Ya, setidaknya kita melakukan hal-hal yang menjadi agenda prioritas. Ya, itu tadi seperti permasalahan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta penerapan aturan-aturan yang membuat orang bisa disiplin. Nah, itu salah satu kendala. Kendala yang lain lagi adalah misalnya masalah kemiskinan. Ya. Kita tidak akan menemukan kota yang indah, yang enak, kalau masyarakatnya belum hidup sejahtera. Betul. Iya, belum hidup sejahtera. Kalau belum hidup sejahtera itu artinya kemungkinan masih ada kalangan miskin. Ya, kalangan miskin ini kan sebuah enklav yang selalu menjadi masalah di setiap kota dunia. Ya. Oleh karena itu maka setidaknya sebuah kota selalu ada dua wajah. Ada dua wajah untuk untuk kepentingan pariwisata, ya, dan ada satu wajah untuk kehidupan sosial yang sebenarnya. Betul. Nah, kira-kira seperti itulah permasalahan-permasalahan yang dipandang oleh Sahati sehingga lahirlah 5 misi yang kemudian sebagaimana kita sudah sampaikan kepada KPU. Insya Allah kalau Sahati menang itu akan menjadi dokumen daerah.
Baik. Nah, tadi juga terkait sosial, ekonomi dan juga tata kelola begitu Pak. Nah, kalau melihat di Kota Makassar sendiri terkait perkembangan ekonomi mungkin yang dapat di-highlight dari teman-teman sehati yang perlu juga nanti insya Allah kalau misalnya naik begitu perlu untuk dikembangkan lagi karena kan kota dunia ini tadi terkait perdagangan internasional. Kemudian kalau ekonomi kita tidak tumbuh, bagaimana kita mengundang orang internasional untuk datang bertransaksi di Kota Makassar sendiri? Seperti apa mungkin Pak? Ya. Sebagai latar belakang perekonomian Sulawesi Selatan itu ditopang oleh perekonomian Kota Makassar yang perputaran ekonomi Kota Makassar itu porsinya kira-kira perannya itu 30 sampai 35%. Jadi 30 sampai 35%. Nah, kontribusi di bidang ekonomi itu nah, bisa dibayangkan kalau rendah pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar atau perputaran ekonomi di Kota Makassar melambat, yaitu pengaruhnya terhadap Sulawesi Selatan itu sangat besar. Ya, belum lagi pengaruhnya terhadap kawasan. Ya, nah oleh karena itu maka hal ini akan menjadi perhatian yang serius. Ya, kita melalui misi yang dibuat oleh Sahati, nanti kita akan ada namanya pertumbuhan ekonomi berbasis iptekin misalnya, Jadi bukan lagi pertumbuhan ekonomi itu yang memang tidak sederhana sebagaimana yang selalu diasumsikan. Tetapi ini mencakup banyak hal yang dimulai dari penguasaan teknologi, ya. Karena kalau kita tidak maksimalkan penerapan teknologi itu susah kita untuk mendapatkan inovasi-inovasi. Dan inovasi-inovasi itu menjadi kunci kemajuan pembangunan di sebuah daerah atau di sebuah bangsa atau sebuah negara. Nah, oleh karena itu maka untuk melihat perkembangan teknologi, lihatlah daerah-daerah atau lihatlah negara-negara yang banyak mengeluarkan anggarannya untuk penelitian, laboratorium, penelitian dan seterusnya untuk mendapatkan inovasi, untuk mendapatkan hasil penelitian. Nah, kalau riset ini tidak berkembang, maka tidak akan mungkin ada inovasi. Ya, oleh karena itu maka keseriusan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis iptekin itu mau tidak mau kita harus lakukan. Dan saya rasa seluruh kandidat di seluruh Indonesia itu akan mencantumkan pasti itu, karena itu juga menjadi salah satu arah kebijakan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi berbasis iptek. Nah, khusus untuk Sahati ada banyak hal dilakukan di situ, tetapi sebelum saya sampai di situ saya ingin juga menyampaikan bahwa ada banyak hal yang menjadi kendala di Kota Makassar sebelum yang menjadi asumsi dasar menyusun visi misi ini. Misalnya bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi di perkotaan. Ya. Ada yang mengatakan masih rendah, ada juga yang mengatakan biasa-biasa saja, tetapi tentu ke depan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Karena kalau nilai tambah ini tidak ditingkatkan, seperti tadi, untuk apa orang pergi berdagang di Kota Makassar kalau di sini tidak ada nilai tambah. Nah, itulah sebabnya salah satu program strategis nanti oleh Sahati adalah barang-barang produksi itu nanti itu akan masuk ke Kota Makassar dan kemudian mendapatkan nilai tambah. Ya, karena di sini ada processing tertentu, ya sehingga itu menghasilkan nilai tambah. Dan kalau menghasilkan nilai tambah kan PAD juga bertambah. Iya, betul. Ya, PAD bertambah kan artinya banyak hal yang bisa dilakukan kalau banyak uang. Ya. Kalau kota ini tidak punya banyak uang, apa yang mau dibikin? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekira dampak yang paling langsung adalah misalnya infrastruktur. Ya, infrastruktur dan sebagainya. Dan kemudian yang lain adalah meningkatkan daya saing kota ini terhadap terhadap kota lain, atau terhadap daerah-daerah lain. Karena ya ini Kota Makassar kalau tidak ditingkatkan daya saingnya, itu dia akan menjadi follower bagi daerah-daerah lain. Apalagi ada tantangan yang segar di depan ini, yaitu IKN.
Betul. Yang secara geografis Kota Makassar adalah kota terbesar yang paling dekat dengan IKN yang ada di Kalimantan Timur di Panajam Pasir Utara. Ya. Nah, ada banyak kota-kota di sana seperti Balikpapan, Samarinda, tetapi secara kapasitas tentu Kota Makassar yang paling berpeluang untuk menjadi hub, ya, menjadi hub terhadap IKN, ya. Karena kalau IKN itu untuk berfungsi sebagai kota yang ideal, ya itu butuh waktu yang lama. Betul, betul sekali, Pak. Ya, kita anggaplah sebagai misalnya beberapa kota dunia itu 20 sampai 30 tahun mereka perlukan. Nah, saya kira Kota Makassar itu akan menjadi hub, akan menjadi satelit terhadap IKN yang ada di Kalimantan Timur. Nah, saya kira yang lain lagi yang bisa menjadi permasalahan, ya. Dan ya tantangan peluang-peluang yang ada juga banyak, ya. Peluang-peluang juga banyak dan itu menjadi pertimbangan Sahati dalam menyusun misi dan program strategis. Ada banyak peluang yang Sahati identifikasi seperti transformasi digital, ya, transformasi digital di pemerintahan. Kalau Sahati memerintah nanti, ya itu diharapkan bahwa semua sektor di pemerintahan kota itu sudah terdigitalisasi semua. Terdigitalisasi, interkoneksi dan seterusnya. Sehingga nanti kita tidak akan banyak lagi menemukan hal yang misalnya harus dilakukan secara manual. Nah, sekarang saja pemerintah Kota Makassar saat ini itu sudah mulai membiasakan diri untuk menggunakan tanda tangan elektronik misalnya. Ya, cuma kalau tanda tangan elektronik ya itu istilahnya tidak bisa diedit. Kalau kita bertanda tangan hari ini tidak ada istilah tanda tangan berlaku surut. Ya, karena ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk mensertifikasi setiap tanda tangan yang diberikan secara elektronik. Nah, itu misalnya kemudian hilirisasi industri seperti saya bilang tadi. Kalau tidak ada hilirisasi, itu nilai tambah tidak akan ada di Kota Makassar. Nah, oleh karena itu kita akan lakukan hilirisasi dengan memanfaatkan kawasan-kawasan berdasarkan tata ruang yang ada, ya, untuk misalnya memperluas kawasan industri atau memperluas fungsi-fungsi kawasan industri, kawasan perdagangan. Kemudian yang lain, ya tentu saja namanya ekonomi ekonomi sirkular, ya. Nah, kita berharap bahwa Kota Makassar itu nanti akan menjadi salah satu bagian dari kompleksitas itu ekonomi sirkular itu. Singkatnya kalau ekonomi sirkular adalah pertama ya meminimalisir polusi, meminimalisir limbah dan seterusnya. Karena hampir semua barang setelah dipakai itu misalnya bisa digunakan kembali. Bahkan bisa diolah, sampah saja bisa misalnya diolah menjadi menghasilkan listrik, menghasilkan pupuk dan seterusnya. Sehingga hampir semua hal yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak ada yang terbuang. Nah, itu namanya ekonomi sirkular. Nah, kita juga akan mengarah ke sana nanti ekonomi sirkular. Sama juga dengan kebijakan ekonomi biru, kebijakan ekonomi hijau, dan kemudian kita membangun kawasan-kawasan pertumbuhan baru di Kota Makassar. Kalau istilahnya dalam perkotaan istilahnya bangkitan baru dan tarikan baru. Sehingga nanti ya aktivitas kota ini atau wajah kota ini tidak hanya sebatas Pantai Losari dan sekitarnya. Betul. Ya, tapi itu kita bisa meluas sampai di seluruh kawasan Kota Makassar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, juga terkait tadi yang sempat Bapak sampaikan cukup banyak terkait digitalisasi begitu, Pak. Nah, kita melihat bahwa kalau saya sedang bepergian begitu di Makassar terus melihat poster-poster dari pasangan Sehati, saya lihat ini pasangan masih muda, saya berharap bisa membawa aspirasi dari kami anak-anak muda. Misalnya kalau nanti naik, kemudian anak-anak muda kan lekat dengan digitalisasi begitu, Pak. Nah, mungkin apa kemudian yang artinya nanti pasangan Sehati sendiri melakukan pendekatan kepada anak-anak muda begitu, karena saya lihat juga pemilihan warnanya yang cerah dan lain sebagainya, seperti rompi yang Bapak gunakan sekarang juga sangat melekat warnanya itu dengan anak-anak milenial dan generasi Z begitu. Mungkin kedepannya seperti apa terkait anak-anak muda di Kota Makassar khususnya? Ya,
Calon wali kota Makassar, Pak Andi Seto Asapa, Andi Seto Gedista Asapa, kira-kira mungkin umurnya sekarang itu 40 tahun. Ya. Di umur 35 tahun kalau tidak salah ya. Kalau bukan 34 tahun, itu beliau sudah Bupati Sinjai. Ya. Bupati Sinjai satu periode 2018-2023. Ya. Jadi beliau menjadi Bupati Sinjai itu di usia yang terbilang sangat muda. Ya, dia masuk kategori generasi Y ya. Ya generasi Y kan, generasi milenial, milenial. Kemudian wakilnya Ibu Rizky itu umurnya kira-kira 30, kalau bukan 35, 36 tahun. Jadi ini memang pasangan ini sangat muda. Jadi calon wali kotanya muda dan calon wakil wali kotanya juga muda. Nah, sehingga dengan demikian maka segala instrumen-instrumen muda itu dimiliki oleh pasangan ini. Sehati, ya, pasangan sehati ini. Nah, apakah ini akan merepresentasikan kepentingan kalangan muda di Kota Makassar dengan adanya pasangan yang sama-sama muda? Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa itulah tadi kenapa kami menggunakan dalam visi misi itu inklusif. Ya. Jadi pasangan ini untuk seluruh umur. Bukan hanya untuk generasi Z dan Y saja. Betul. Tapi baby boomer kayak saya itu berharap juga diwakili oleh mereka ini, mereka yang jauh lebih muda di bawahnya Z, ya. Jadi mewakili semua. Nah, ya tentu berdasarkan umur semua orang semua kategori generasi ya ada semua kebutuhan spesifiknya. Nah, tetapi berdasarkan visi misi yang dibuat oleh tim Sehati, jadi program-program mereka itu adalah menyentuh seluruh umur, betul. Seluruh usia. Bahwa dipandanglah kedua pasangan ini, Sehati ini mewakili generasi Z dan Y, itu oke, ya. Tetapi pemerintahan mereka nanti ini untuk seluruh umur. Betul sekali Pak. Untuk seluruh umur, untuk seluruh agama, untuk seluruh profesi, dan untuk seluruh kalangan kalangan sosial. Nah, mengenai kampanye, ya kita memang lebih banyak melayani selera-selera anak muda. Nah, itulah sebabnya sehingga kita tidak menggunakan warna-warna yang tajam, ya. Kita menggunakan warna-warna yang soft, ya, lembut, yang agak ketoskaan, ya. Misalnya pastel-pastel, ya, pastel maksud saya, ya. Nah, begitu juga huruf-huruf, ya. Jadi huruf-hurufnya itu sedikit selengean, tapi ya apa namanya sih sekarang gaul ya. Betul. Beda dengan font-font yang menggunakan font-font yang lama, kita selalu mencari font yang eye-catching bagi anak muda. Nah, tetapi semua itu bukan dalam rangka mewakili yang muda, hanya untuk memudahkan saja. Betul. Bahwa kebetulan saja komposisi generasi sekarang itu generasi Y dan Z itu menguasai di atas 50%. Ya, dari warga Kota Makassar. Nah, sehingga itulah yang akan menjadi segmen salah satu yang menjadi segmen kampanye kita nanti. Bukan kampanye kita, tapi mulai hari ini. Ya. Nah, kalau anak-anak muda ya mau mencari calon yang muda, ya di Sehati lah tempatnya. Mereka menjatuhkan pilihan. Nah, kembali lagi ke visi misi dan kita memang punya ada banyak kepedulian tentang generasi muda. Dan kalau Pak Seto dan Ibu Rizky insya Allah terpilih, ya kita akan memperbanyak gelanggang-gelanggang untuk aktivitas-aktivitas anak muda. Yang saya kira salah satu tantangan kita di Kota Makassar sekarang ini, ruang terbuka untuk gelanggang remaja itu sangat sedikit sekali. Minim ya Pak, betul. Sangat minim, bahkan cenderung dari tahun ke tahun mungkin berkurang. Jadi dan itu yang akan kita akan pikirkan dan itu kita sudah tuangkan dalam program strategis dalam visi misi Pak Seto.
Oke, baik. Jadi yang perlu digarisbawahi meskipun pasangan sehati ini terlihat muda begitu dan juga pemilihan warna dan lain sebagainya juga merujuk kepada anak muda, tapi ini tidak eksklusif ke anak muda saja begitu ya Pak ya. Tadi inklusi begitu, semua akan didengarkan begitu aspirasinya, kemudian juga diselesaikan. Insya Allah nanti ketika sehati naik bukan hanya anak-anak muda tapi juga anak-anak muda menjadi salah satu perhatian begitu ya Pak ya, karena anak-anak muda ini menjadi salah satu generasi yang nantinya akan mendukung generasi emas ataupun juga di 2045 nanti. Indonesia emas betul sekali. Indonesia emas 2045 nanti. Nah, terakhir mungkin Pak terkait dengan visi misi dari Sehati sendiri. Nah, mungkin korelasinya dengan RPJM nasional boleh dijabarkan lebih detail lagi kepada Tribuners mungkin Pak? Seperti saya bilang tadi, arah kebijakan nasional itu yang terkait dengan visi Indonesia Emas itu ada 17 ya. Ada 17, namun di termin pertama 2025 sampai 2030 itu di situ ada 17 arah, ya arah pembangunan atau 17 arah kebijakan pembangunan. Nah, 3 arah pertama itu adalah itu tadi memperkuat transformasi. Tadi kita sudah tahu bahwa ada transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Nah, itu di termin pertama. Termin kedua adalah akselerasi transformasi. Akselerasi transformasi itu kira-kira antara 2030-2035. Itu untuk akselerasi. Kemudian perluasan transformasi 2035 sampai 2040. Lalu kemudian perwujudan transformasi itu 2040 sampai 2045. Itu perwujudannya. Nah, khusus untuk 2025 sampai 2030 itu tadi memperkuat. Karena termin jangka panjang sebelumnya itu adalah meletakkan dasar-dasar transformasi. Ya, kita tahu bahwa transformasi itu adalah buah dari era reformasi. Ya, betul. Ya, reformasi kemudian kita lakukan transformasi dan sampai nanti 2040 sampai 2025 itu sudah perwujudan transformasi. Nah, terkait dengan arah kebijakan, maka ada dua hal yang setidaknya harus ada di situ. Dan itu di visi nasional yang tadi saya sampaikan bahwa negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, maju dan berkelanjutan itu ada dalam visi jangka panjang 20 tahun di Kota Makassar yang saya sebutkan tadi, yang ada Makassar Kota Dunia Maju Berkelanjutan, yang Sombere dan Smart untuk semua. Dan di visi Sehati juga muncul 2 kata itu, yaitu maju dan berkelanjutan. Ini mau tidak mau harus ada. Iya, betul. Dan itulah benang merahnya dari nasional sampai di tingkat Kota Makassar. Kota Makassar sudah punya dan sudah disahkan, sudah diperdakan oleh Pak Den Pomanto sebelum akhir masa jabatannya nanti ini tahun depan. Tahun ini sudah diperdakan dan itulah yang akan menjadi pedoman seluruh calon wali kota yang ada di Kota Makassar yang berlaga tahun ini. Ya. Tidak bisa lepas dari situ. Betul sekali Pak. Baik. Dan juga pada kesempatan malam hari ini Pak, sebenarnya kita masih banyak perbincangan ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin Pak dapat Bapak sampaikan closing statement mungkin dari teman-teman Sehati pada hari ini, apalagi sudah dimulai kampanye begitu Pak. Boleh silakan kepada Tribuners. Jadi insya Allah kita akan berkompetisi, para calon wali kota Makassar akan berkompetisi mulai hari ini ya, tanggal 25 sampai tanggal 24 November 2024. Ya, sepanjang itu masyarakat bebas menyimak seluruh kampanye kandidat yang mana yang akan mempengaruhi mereka untuk memilih. Nah, saya ingin menekankan, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota Pak Seto, calon wali kota, pada saat pengundian nomor urut. Beliau katakan bahwa warga Kota Makassar saya mengajak untuk memilih calon kepala daerah yang
berpengalaman atau sudah berpengalaman jadi kepala daerah. Hindari memilih calon kepala daerah, hindari memilih hindari memilih calon yang baru mau coba-coba jadi kepala daerah, ya. Apalagi yang mau coba-coba. Nah, tetapi itu terserah dari warga Kota Makassar. Kita ada 4 calon, silakan memilih. Nah, tetapi kalau mau pilih yang berpengalaman, pilih sehati. Kalau kita sudah sehati, dari yang susah. Oke, baik. Terima kasih Pak atas Ya, bincang-bincangnya sama-sama. pada malam hari ini. Ya. Kami sampaikan salam kepada teman-teman seluruh tim Baik, Sehati. ya. Jaga kesehatan, semangat terus begitu, karena ini kan sampai bulan depan Pak, pada tanggal 28 nanti ini Ya. jadi kerja keras bagi seluruh masyarakat, terutama juga tim dari Sehati. Ya. Kemudian bagaimana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, dan juga kepada masyarakat kita berpesan bahwa mulai hari ini pelajari baik-baik calon-calon siapa yang nantinya akan dipilih begitu. Ya. Nanti di November mendatang tidak bingung gitu ya Pak ya. Ya. Kita juga sudah menyajikan, Tribun Timur menyajikan berbagai mungkin latar belakang dan juga berbagai macam informasi terkait calon wali kota dan juga wakil wali kota di Makassar nantinya. Salah satunya juga adalah Sehati begitu. Dan juga Pak, terima kasih, semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi. Kita tunggu kabar baiknya begitu ya Pak ya dari teman-teman Sehati. Semangat terus dan juga sukses untuk teman-teman Sehati. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.